hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dan kita berada pada bulan Haram, ya, bulan Rajab, di mana dari 12 bulan Allah telah tentukan adanya 4 bulan suci, ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita berada pada bulan Rajab, dan bulan Haram ini adalah bulan yang kita dianjurkan untuk lebih meningkatkan amal salat kita, menutup segala pintu kemaksiatan, sehingga kita bisa mengisi bulan suci ini dengan nilai-nilai yang lebih baik daripada bulan-bulan biasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau semua dibaca terjemahan. At-Taubah ayat yang ke-36. Salah ngomong. Ustaz juga mana sih? Ayat berapa Ustaz? At-Taubah ayat 36. Ternyata ibu nggak lanjut juga. Di sisi Allah 11 bulan ada 12 sesuai ketetapan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang agung. Itulah syariat Islam yang benar. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian berlaku zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan agung itu. Perangilah seluruh orang musyrik sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang taat kepadanya dan bertauhid. Ini adalah landasan penetapan Allah tentang bulan-bulan haram. Meskipun banyak beredar di BB, di SMS tentang amalan-amalan khusus pada bulan Rajab, itu kebanyakan tidak sahih. Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan bulan Rajab secara umum. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan penjelasan khusus keutamaan malam ini atau amalan tertentu, itu semua tidak ada yang salah. Nah, barakallahu Rajab sebagai bulan suci tentunya menjadi perhatian buat kita semuanya untuk lebih mengendalikan diri kita sekaligus mendorong dalam upaya ketaatan-ketaatan yang lebih. Nah, dalam kesempatan ini paling tidak kita mengingatkan tentang apa saja jebakan-jebakan setan supaya kita terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan. Karena para setan ini bukan cuma jenis-jenis saja, tapi juga manusia. Ya. Bagaimana saya membawa satu bukti. Ini buku judulnya Illuminati, Dunia dalam Genggaman Perkumpulan Setan. Ya, ini penulisnya Dr. Henry Macaulay, PhD. Dia adalah seorang Yahudi yang mengungkapkan tentang gerakan Yahudi internasional yang disebut dengan Zionism atau Mason atau Masonik, ya, atau Illuminati, nama-nama yang mereka bikin untuk bagaimana menyibukkan dunia, menyibukkan manusia ini dengan urusan dunia sampai lalai kepada Allah. Dan ujung-ujungnya mereka menyerukan kepada penyembahan Lucifer
Siapa Lucifer itu? Iblis. Ya, luar biasa. Kalau kita baca buku ini, apa yang tadinya kita anggap sebagai konspirasi yang mungkin saja itu dibuat-buat atau dibesar-besarkan, tapi dia mengungkapkan fakta bahwa memang itu bukan omong kosong, bahwa itu adalah nyata. Ya, nah untuk itu kita lihat dari sisi Al-Quran. Ya, kemudian kita lihat dari sisi realitas yang ada. Bagaimana apa yang disinggung oleh Al-Quran benar-benar terjadi dalam realitas manusia. Makanya kita akan lihat nanti bagaimana sumpah iblis di hadapan Allah di dalam merusak manusia ini. Dan kita tentunya berusaha untuk memahami secara benar, kemudian mempunyai kewaspadaan secara utuh, sehingga mencoba untuk menangkal sedapat mungkin. Ya, setiap kita ada celah, dia akan masuk di situ. Makanya kita harus awareness, perhatian betul-betul, tidak boleh ngantuan, tidak boleh lalai, lengah, karena di situ dia akan masuk. Nah, ibu sekalian, setan ini bukan makhluk, tapi dia sifat. Bagi siapa saja yang menyimpang dari jalan Allah dan sekaligus mengajak orang lain untuk menyimpang. Jadi makanya setan itu dia nggak mau rusak sendiri, dia nggak mau masuk neraka sendiri. Dia akan mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk apa itu masuk neraka lagi. Ya, makanya banyak sekali nanti di akhirat penyesalan manusia akibat daripada ternyata mereka terbawa oleh pengaruh syaitan. Ya, makanya Allah sudah menetapkan. Ya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun walau syi'na la'atayna kulla nafsin bidaha walakin haqqal qawli minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, akan penuhi neraka jahanam itu dengan jenis manusia dan jin yang akibat mereka berbuat dosa, melanggar Allah SWT. Nah, karena itu ibu sekalian, Nabi Muhammad sebagai panutan kita, manusia suci yang senantiasa dijaga oleh Allah SWT, ya, untuk menjadi praktek nyata buat kita semuanya, ternyata tidak lepas dari godaan setan. Ya, Allah telah menetapkan itu dalam surat Al-An'am ayat 112. Lihat surat Al-An'am ayat 112, kepastian dari Allah yang telah menyatakan. Al-An'am ayat 112. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Ya, itu adalah kepastian dari Allah tentang adanya gerakan setan-setan manusia dan jinnya adalah setan manusia dan jin. Apalagi kita yang mewarisi Nabi, dan kita tidak mendapat jaminan sebelumnya seperti jaminan Nabi Muhammad SAW. Ketemu dibaca terjemahan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Soal ini adalah ujian buat kita. Kita ngikuti Allah atau ngikuti setan. Makanya di dalam riwayat Muslim Rasul mengatakan, kullu nasi ghadin fabai'u nafsahu famubiquha famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang sedang berjalan menuju dua arah. Ya, dia orang itu sedang membebaskan dirinya
untuk menentukan ke arah mana dia akan mengambil langkahnya. Apakah dia membebaskan dirinya dari pengaruh hawa nafsu, pengaruh setan untuk menuju ke arah Allah, ataukah dia mengikuti pengaruh hawa nafsu, pengaruh setan, jalannya nggak benar ini, sehingga dia akan menuju ke neraka. Nah, di dunia saja kita bisa melihat ya, orang benar, orang nggak benar, orang baik, orang tidak baik, ya, orang yang menjalankan syariat, orang yang tidak menjalankan syariat. Di dunia saja kita bisa melihat. Pada saat manusia berinteraksi dalam kehidupannya sampai dia meninggal, itu kita bisa menyaksikan ini orang benar atau tidak benar. Penentuan kapan Ibu? Di kematiannya. Karena dalam pergolakan hidup manusia ini kan dia naik turun imannya ya. Penentunya kapan? Ketika dia mati. Kalau dia matinya benar, husnul khatimah, selamat lawan itu. Kalau kemudian matinya itu tidak benar, maka rugilah orang itu. Wa innamal a'malu bi khawatimha. Nabi telah menetapkan penentuan amal seseorang itu pada akhirnya. Inilah yang paling kita takuti. Ya, makanya ayat yang paling ditakuti oleh para ulama diantaranya pada surat Al-Hasyr ayat berapa itu? Ya, surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Hasyr itu menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Ya, ayat yang 18 dan 19 mau dibaca ini. Itu peringatan dari Allah agar kita senantiasa berhati-hati. Ya, karena kita akan dibatasi oleh kematian. Dan dia nggak pernah kompromi. Akan datangnya, dia udah memberitahu kita. Kalau kita diberitahu, disayang gitu. Dalam kebaikan kemarin di Cilacap itu ada 3 orang pembunuh sadis dieksekusi di tengah malam. Ya, laporkan di hari Rabu juga itu. Kenapa ini? 3 penjahat ini. Masuk terus sebelum dieksekusi, padahal dia menjadu ya. Ternyata dia ingin matinya, ya mati yang baik. Ya. Akhirnya dia sampai pada saat mau dieksekusi. Masih bagus. Kemudian itu dia bertobat dan Allah mendapat kesukaan. Kalau jelas tahu waktunya jam 12 malam kamu akan dieksekusi. Nah sementara kita nggak boleh diberitahu. Ya kapan akan mati. Makanya harus selalu waspada. Kewaspadaan itu dilakukan dalam bentuk apa itu? Selalu dalam amal saleh. Faidah farada fansah. Terus jangan ada waktu yang sia-sia dalam hidup kita ini. Ya, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Sebab kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, maka setan akan masuk untuk menyibukkan kita dengan apa bu? Keburukan. Ya, keburukan. Minimal dengan hal yang sia-sia. Yang diusin cuma model pakaian, yang diusin cuma sepatu, sampai ini buang tuh sepatu. Yang di Indonesia cuma apa ini mobil, yang di Indonesia cuma rumah, urusan-urusan duniawi yang kategori mubah. Dan ternyata banyak orang habis sepatunya untuk itu. Padahal harusnya itu cukup sekedarnya saja, tapi lebih banyak dalam kebaikan-kebaikan. Menutup segala pintu dalam kehidupan. Nah, itu paling menarik antara kita dengan pengaruh setan. Ibu lihat baca itu ayatnya supaya lebih hati-hati. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
Nah, barakallahu makanya ibu sekalian, kehati-hatian itu tidak berarti kemudian diam. Kehati-hatian itu harus dilanjutkan dengan amal sholat dan jangan hanya berangan-angan. Orang seringkali berangan-angan atau suka menunda, entar kalau sudah tua, entar kalau sudah pensiun, entar kalau anaknya sudah menikah semua, entar. Nah, ini bahaya itu. Ya, kita jangan membuka peluang untuk arah itu, kita tutup. Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Nah, barakallahu makanya Rasulullah memperingatkan, badiru bil a'mali fitanan kaqita al-ilm. Dari Muslim Rasulullah mengingatkan, ya, segerakan kalian beramal soleh karena akan muncul suatu fitnah, dia gelap seperti gelapnya malam. Sebab kalau ada fitnah itu muncul, dia akan seperti gelapnya malam. Kalau gelapnya malam, orang tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Makanya kebanyakan orang sekarang akan ini, ya, seperti gelapnya malam. Bingung mau lewat mana, nggak tahu jalan dia. Sekarang ini banyak orang bingung. Wala takunu minal bingungin. Ya, jangan jadi orang bingung. Sekarang ini banyak orang bingung. Islam yang model begini, Islam yang model begini, yang ini model begitu, macam-macam warna-warni. Semua mengatasnamakan Islam. Kalau kita tidak punya prinsip yang kuat, tidak punya pedoman yang utuh, kita akan dibawa bingung oleh keadaan yang ada. Ya, fitnah akan muncul seperti gelapnya malam. Susah untuk dilihat. Makanya orang nggak kabur melihatnya. Makanya yang terjadi ada kebingungan. Nah, ibu jangan model yang seperti itu. Apa yang terjadi saat itu? Kalau parah keadaannya, Rasulullah menyebutkan apa? Yaslu rajul mu'minan wa yumsi kafir. Pagi seorang bisa mukmin, sorenya berubah menjadi kafir. Jadi sikapnya tidak pernah apa itu konsisten. Dia berubah-ubah terus. Ketemu ini beda, ketemu itu beda. Kalau waktu pengajian, masya Allah, bagus. Ya bu. Tapi kalau sudah kumpul dengan kawan, terus dibawa ke kafe, dibawa ke karaoke, baru sampai. Makanya jangan mau yang kayak gitu. Bagaimana kita bertahan? Pagi waktu menjadi mukmin, sore juga tetap menjadi mukmin. Jangan berubah keadaan. Ya, di pengajian tetap baik, di luar pengajian pun tetap baik. Makanya harus pandai memilih kawan, berada di lingkungan yang benar. Ya bu ya, senantiasa berlindung kepada Allah. Ya bu ya, itu adalah upaya-upaya untuk menjaga diri jangan sampai sorenya berubah. Ada juga kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada juga jenis orang yang sorenya menjadi mukmin, paginya sudah menjadi kafir. Dia berubah. Subhanallah. Kenapa? Apa yang menyebabkan orang ini berubah? Nabi menunjukkan alasannya. Yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya qalil. Sebabnya karena dia menjual agamanya demi apa bu? Dunia. Ya, demi dunia. Ya, perempuan sudah lama mengharapkan dapat suami. Ada yang datang. Tahu-tahu yang datang laki ganteng Kristen. Terus dia maju mundur nih. Ya. Maju, ini penjurus agama, ini melanggar agama, mundur, kepingin punya suami. Adalah usia sendiri. Ya, sabar. Ini gua apa? Sabar. Jangan sampai menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Makanya ini butuh apa? Apa bu? Prinsip yang pokok. Nah, barakallahu malam itu saya diberitahu dari ibu, bertanya di salah jalan. Jenis yang seperti ini. Ya, dia menikah dengan orang dunia yang kafir. Sementara dia sudah punya anak, dan akhirnya anaknya tidak boleh diajarkan Islam oleh suaminya.
itu berat sekali kan. Hanya ibu ini menyatakan cerai sama suami. Dan sekarang berusaha bagaimana untuk meraih anak itu kembali. Dan itu tidak gampang. Sepertinya waktu dia menikah belum ngaji. Jadi pas dia ngaji tahu ini salah ini. Harus diperbaiki. Tapi sudah lahir anak-anak itu. Nah akan sulit sekali kan. Itu resiko yang harus diemban. Nah, kalau itu masih bisa diperbaiki. Nah, makanya yang belum jangan kayak gitu. Yang timbul akan penyesalan saja. Kalau itu makanya yang sekalian jangan sampai kita mengganti agama kita dengan apa? Mulus dengan laki yang cakep, dengan kasih apa harta, kasih apa? Ya? Itu adalah salah satu contoh. Ya, agamanya dijual dengan harga yang murah. Urusannya duit, ya, duitnya nggak dikirim ke pengajian, nggak KW Pak semua. Sekarang disebutkan angka 40 orang perempuan ini. Ya. Alakul hal itu yang mempertanggungjawabkan di pengadilan nanti juga di hadapan Allah SWT. Yang penting jangan kita itu. Kalau itu peristiwa dialami orang lain, kita jangan mencemoohkan, tapi kita apa? Mengambil pelajaran, mengambil itu. Ya, supaya karena apa Bu? Kalau kita di posisi dia juga belum tentu kuat bisa. Kalau imannya nggak kokoh, makanya kita jangan masuk ke suatu wilayah yang kita tahu kita nggak kuat di situ. Ya, godaan laki itu yang paling berat tadi. Apa sama ini? Ya. Memang kalau kemudian tidak dasarkan iman yang kokoh akan mudah ke bawah. Apalagi dimulai dengan apa? Dunia. Makanya Rasulullah menyebut gitu ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita. Ya, ad-dunya hulwatun khadirah. Ya, wallahu mustaqbilukum fiha liyanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna kanat fitnatu bani Israil fil nisa. Ini kata Rasulullah, kalian berada di dunia yang manis dan hijau. Dunia ini apa? Manis dan hijau. Ya, dan Allah menempatkan kalian untuk menguji kalian di tempat itu. Bagaimana kalian beramal? Ya, maka kata Nabi, hati-hati kamu terhadap godaan dunia. Nah, begitu pula godaan wanita. Dunia dulu Bu, baru apa? Wanita. Dan wanita bukan wanita kayak gini Bu ya. Wanita yang apa? Yang apa? Yang murahan itu. Yang suka menjual diri. Ya, naudzubillah dzalik. Nah, karena itu Ibu sekalian, apa? Ternyata fitnah itu terbesar akan muncul dari apa? Fitnah dunia ini. Ya. Nah, waktu itu makanya Ibu sekalian, kita akan melihat lebih jauh bagaimana gerak-gerik setan untuk merusak manusia. Memang kalau kita lihat dari sisi setan manusia yang diwakili oleh kaum Yahudi ini, dari mana dia mulainya? Buku ini mengungkap bahwa kaum Yahudi itu menguasai dunia lewat apa? Kalau dunia itu kan sifatnya umum ya. Rumah, harta, aset, ya itu semua kategori dunia. Tapi inti dunia apa itu? Inti dunia apa Bu? Fulus. Hah? Iya. Time is money, semua diukur dengan fulus. Makanya ada orang kalau dapat duit itu langsung ya, Ibu, dia lewat apa itu? Lewat bank. Jadi mereka membuat bank dulu. Makanya riba itu adalah gerakan yang digerakkan oleh Yahudi lewat perbankan. Makanya mereka ini kaum kabalis mereka perbankan dunia. Bank dunia ada IMF, ada bank dunia, ada macam-macam. Di situ Ibu, negara-negara, sedangkan pengusaha-pengusaha dijualkan apa Ibu? Apa? Uang, apa namanya utang, tapi berbunga.
Ya, makanya Indonesia termasuk terjerat utang besar, ratusan miliar dolar. Nah, itu untuk bayar bunganya saja sudah berat, apalagi bayar utang. Ya, kita terbebani yang luar biasa. Baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Ibu sekalian, lewat perbankan inilah mereka menguasai ekonomi dunia. Ternyata umat Islam di Indonesia dari hasil laporan lapangan 95% terlibat dengan bank-bank konvensional. Apakah bentuknya kartu kredit ataukah bentuknya kredit usaha, kredit rumah, kredit mobil, kredit motor? Nah, itu semua 95% umat Islam terlibat. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sini tidak terlibat. Ya. Tapi kebanyakan ibu-ibu terus di dompetnya ada kartu kreditnya, susah. Balikin itu. Ya, Bu. Itu semua adalah jebakan daripada Yahudi Kabalis ini. Ya, mereka dengan itu akan mengendalikan kita. Ibu-ibu yang sudah bikin kartu kredit itu datanya sudah di Amerika sebenarnya. Ya Bu, dari mana uangnya, untuk apa uangnya, semua termonitor oleh mereka. Ya. Nah, Barakallahu secara nggak sadar kita tahu-tahu menjadi bagian dari jaringan mereka. Nanti masuk lagi kemana Bu? Asuransi konvensional. Begitu seterusnya Ibu. Kaitan dengan asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan dan seterusnya. Jadi memang kita dijerat oleh mereka dari semua sisi, ya, untuk menjadi bagian daripada Ibu gerakan mereka. Bukan cuma itu Ibu, ya, mal-mal mereka bikin, Carrefour, Cahaya macam-macam, ya, mereka bikin sedemikian rupa supaya kita senantiasa terkait sama mereka. Uang kita lari ke mereka. Bukan cuma itu Ibu, mereka bikin McDonald, KFC, macam-macam. Supaya apa? Kita makannya dari tempat mereka. Bukan cuma itu Ibu, tontonan kita itu mereka bikin mulai Hollywood sampai media-media lokal itu. Mereka terlibat seperti itu. Luar biasa dahsyatnya Ibu. Termasuk bentuk daripada olahraga itu. Tinju, bola, itu semua mereka di baliknya itu ada perjudian luar biasa. Nah, begitu pula tempat-tempat dugem-dugem itu ya, kafe-kafe yang ini mengandung banyak hasil itu bagian pada jaringan. Hasil kalau kita lihat kerja mereka ini luar biasa. Tetapi Bu, target mereka yang paling hebat apa itu? Ya Bu, apa yang target mereka paling hebat? Menghancurkan perempuan. Nah itu sudah menjadi kerja mereka, menghancurkan perempuan. Dikeluarkan mereka dari rumah. Itulah awal kehancuran. Kata perempuan sudah nggak betah di rumah, maunya ke mall, maunya jalan-jalan, maunya meninggalkan tanggung jawab rumah, maka disitulah munculnya awal kehancuran. Ya, makanya jadikanlah rumah kita baiti jannah. Ya. Nah, Barakallahu terus kalian ini adalah satu pekerjaan besar mereka yang kita langsung bisa merasakan Ibu. Ya, dalam kehidupan kita bisa merasakan. Demikian rupa. Oleh karenanya Ibu sekalian, coba kita lihat dari cara iblis mencoba untuk mempengaruhi manusia ini kayak apa. Ibu lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 27. Nah, Al-A'raf ayat 12 sampai 27 itu adalah tentang dialog antara Allah dengan iblis di dalam upaya untuk bagaimana dia akan menyesatkan banyak manusia. 12 sampai 27. Sebentar. Saya bertanya dulu sama ibu-ibu.
Dari penjelasan Al-An'am 112 kita mendapatkan informasi bahwa yang namanya musuh itu jenisnya bukan hanya setan jin tapi setan juga manusia. Pertanyaannya Ibu jawab ya. Mana yang lebih berat? Menghadapi musuh setan manusia atau setan jin? Manusia. Sepakat begini. Alasannya apa? Kalau kelihatan lebih mudah daripada nggak kelihatan. Bu, Ibu main karate, main silat. Dia punya namanya fight Bu ya. Dengan lawan Ibu manusia. Ibu mukul, Ibu tangkis. Ibu bisa balas lagi kan kelihatan. Tapi kalau sama jin, kalau udah bagus, mana nggak kelihatan. Gimana? Kok itu lebih mudah? Manusia yang kayak setan yang berbentuk manusia. Benar cinta Mas. Bu, setan itu sifat. Kalau ada manusia yang ternyata dia sesat dari jalan Allah, itu dia setan. Ya? Apalagi kemudian dia ngajak orang lain untuk sesat seperti dia. Nah itu setan juga itu. Ya. Ternyata di lingkungan kita kan banyak setan-setan itu. Jenis manusia yang melanggar Allah sekaligus ngajak orang untuk melanggar. Itulah setan. Nah itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Pertanyaannya mana yang lebih berat? Kita sama-sama menghadapi dulu ya. Kita akan menghadapi setan manusia dan setan jin. Baik, sebelum bicara lebih jauh, Ibu lihat nanti itu yang Al-A'raf 12 belum dibaca dulu, disimpan dulu ya. Ini untuk menggambarkan bagaimana setan ini manusia dan setan jin ini memang real. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14. Yang Al-A'raf sudah ditutup belum ya? At-Taghabun ayat 14. Allah menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Ini adalah bentuk daripada setan manusia yang menjadi musuh buat kita. Bisa jadi dia dalam rumah tangga kita, Ibu. Itu ayatnya. At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun ayat 14. Ketemu? Siapa itu? Istri Baca yang keras. orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Itu untuk suami, untuk istri? Suami, ya kan? Itu kalau untuk siapa? Untuk lelaki, istri bisa menjadi penghalang dari jalan Allah. Begitu pula anak. Lah untuk istri apa Ibu? Suami. Bisa jadi suami kan? Seperti kalau punya suami. Kalau enggak lebih ringan. Dia mau kalau enggak lebih ringan. Makanya artinya apa Ibu? Musuh bisa berada di mana? Di lingkungan rumah kita sendiri. Itu ayatnya. Harus kita sadar betul. Allah menyebutkan musuh bagi kalian. Musuh itu kan nggak boleh damai kita. Nah, imma kita menasihati dia, mengarahkan dia, merubah dia untuk jangan jadi musuh, atau memang kita harus membawa sikap tegas kepada dia. Seperti itu. Ya, makanya tidak boleh ada di rumah kita siapapun dia yang akan menghalangi kita dari Allah. Ya, kalau ada suami ibu melarang ibu pakai jilbab ketika keluar rumah, itu adalah setan. Ya Bu. Kalau sampai ada suami nyekoin ibu supaya makan dari hasil korupsinya, itu adalah setan. Ya. Makanya ibu sekalian, begitu pula anak. Kalau anak ibu membawa ibu celaka, melanggar Allah, itu setan. Begitu ibu. Makanya kita harus apa Ibu? Waspada, berhati-hati. Nah, kalau kamu boleh menjadikan mereka
sebagai keluarga kalau kemudian mereka mau ke arah jalan yang benar. Makanya ibu sekalian, kita tidak boleh baik sendirian. Ya, perbaikilah keluarga kita, suami kita, anak kita, supaya mereka jadi benar, bukan jadi musuh kita. Ini kalau di dunia, apalagi di akhirat. Ya, idza ja'atis sakhah yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti di akhirat masing-masing akan lari, Bu, saudara, suami, bapak, ibu, semua lari. Ya, Bu, menjadi musuh kecuali siapa? Orang bertakwa. Al-khila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Yang namanya saudara, keluarga, suami, ibu, orang tua, semua akan jadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Makanya jadikan keluarga yang di rumah kita itu orang-orang yang bertakwa. Semua jadi apa? Jadi kawan, jadi saling membela nanti. Ya. Oke. Seandainya ada anak ibu umur 19-20 tahun datang sama ibu, Bu, izinkan anak ibu mau berjihad untuk menjalankan memperangi mati saya. Ini anak bertakwa atau anak apa ini? Apa? Terus jawaban ibu apa saat itu? Mau dari nangis melulu. Ya? Itu kalau ibu imannya bagus akan senang dan bangga dengan anak saya. Ya, karena dia akan berbuat untuk Allah dan bisa menyelamatkan orang tuanya. Ya, karena orang yang mati syahid itu akan diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan 70 keluarganya. Ya, Bu, orang mati syahid itu ketika dia pertama mati syahid, darahnya keluar itu sudah terampunkan dosa-dosa. Ya, Bu, kemudian di kuburan dia tidak akan disiksa. Rohnya dibawa burung-burung cucuk. Dan surga akan yang muliakan. Dan di apa? Di derajat yang cukup yang tinggi. Dan seterusnya begitu. Ya, di surga itu ada 100 derajat yang disiapkan untuk para mujahidin fisabilillah, mereka yang berjuang dengan Allah. Apalagi mati syahid. Makanya ibu sekalian, saya ketika ke Poso itu ada ibu-ibu pakai pakaian dinas. Ya, seperti dia pegawai kelurahan atau kecamatan saya pakai pakaian dinas. Dia bilang gini, apa saya berdosa melarang anak saya ikut jihad? Karena saya tahu anak saya ini punya maksiatnya. Ya, sholatnya malas. Tapi dia minta izin mau berjihad. Saya melarang. Supaya dia perbaiki amalnya dulu. Saya bilang, ibu, jihad itu adalah amal yang tertinggi di Islam. Rasulullah SAW menyebutkan al-jihad fisabilillah dzirwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncaknya amalan dalam Islam. Bahkan pernah seseorang baru masuk Islam, belum sempat dia sholat. Sholat itu kan sudah masuk zaman sholat kan, dan saya terbunuh di atas di surga. Ya, dan orang itu pun akhirnya dikocek dan terbunuh. Maka setelah mengecek orang-orang itu yang terbunuh, ditemukan orang itu. Dia mengatakan amila qali wa ujra katsira. Ini sedikit amalnya tapi Allah banyak pahala. Makanya itulah pentingnya kita belajar. Ya, jangan sampai kita malah menjadi penghalang kebaikan. Karena apa, Ibu? Emosional. Ya, perasaan yang ada di dalam diri. Ya, kecuali kalau jihad itu fardu kifayah. Nah, seperti sekarang ini umat Islam berjihad di Palestina, di apa? Di Afghanistan, mana di Syria, ya, di tempat-tempat lain mereka sedang berjihad. Buat kita ini adalah fardu kifayah. Apabila di sana cukup para mujahidinnya, kita tidak menjadi wajib buat kita, gitu ya. Tapi kalau sudah fardu ain, maka tidak perlu izin orang tua, sudah tidak perlu apa menjadi wajib bagi orang tersebut. Nah, untuk fardu kifayah itu harus izin orang tua. Makanya ada seorang anak muda minta izin sama orang tuanya.
Nangis-nangis orang tuanya nggak ngasih izin. Ya, nangis-nangis orang tuanya nggak ngasih izin. Kenapa? Masih dibutuhkan buat keluarganya. Buat cari nafkah, buat apa gitu. Kemudian anak muda ini datang Rasulullah, aku ingin berjihad. Tetapi ketika aku minta izin sama kedua orang tuaku, mereka menangis, tidak mengizinkan. Kata Rasulullah, kembali kamu kepada orang tuamu, kepada mereka lah kamu berjihad. Ya? Senangkan mereka, bikin mereka tertawa, semakin menang kalau bikin mereka menangis. Ini kalau jihad apa bu? Fardu. Bedakannya gimana Ustaz? Fardu kifayah sama fardu ain? Kalau fardu ain itu bila ada suatu masyarakat muslim diserang oleh pihak musuh kufar, maka saat itu orang yang di tempat itu menjadi fardu kifayah. Menjadi fardu ain. Pasti lokasinya Ya, ada. ya, gitu. Jadi ya, di tempat mereka diserang itu bagi mereka adalah fardu ain. Bagi mereka yang jauh adalah fardu kifayah. Namanya orang-orang Palestina diserang sama kaum Yahudi gitu ya. Ya, bagi mereka yang di sana menjadi fardu ain. Bagi kita yang jauh jadi fardu. Seperti umpamanya orang-orang apa ini Muslim di Burma, ya kan dibantai, dibunuh di Myanmar kan, dibantai, dibunuh seperti itu. Bagi mereka fardu ain. Bagi kita fardu kifayah seperti itu. Dan banyak lagi ada 4 kondisi seseorang dikategorikan fardu ain. Ya, itu diantaranya. Nah, barakallahu makanya fikul jihad itu perlu dipelajari terutama untuk kaum lelaki. Tapi ibu-ibu juga perlu tahu karena itu kaitan dengan masalah anak-anak kita kan. Kalau mereka mau terlibat dengan seperti itu. Nah, barakallahu yang jelas bahwa jihad bagi wanita yang terbesar adalah haji. Ya, karena Aisyah radhiyallahu minta sama Rasul diikutkan dengan jihad. Kata Rasul tidak. Jihad wanita yang paling utama adalah haji. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu ringan. Nah, bapak-bapak itu lebih berat. Makanya kadang-kadang saya ingin ibu-ibu. Tapi nggak ada peluang lagi sudah. Ya. Nah, barakallahu yang jelas kita semuanya baik laki maupun perempuan ingin dapat apa bu? Surga. Yang penting itu ibu. Mau kayak apa jalannya yang penting dapat surga itu. Nah, barakallahu. Nah, ibu lihatkan tadi ya, jangan sampai suami kita, anak kita menjadi penghalang kita dari Allah dan surga kita. Ketika mereka menjadi penghalang, saat itu mereka jadi apa bu? Musuh. Ya, makanya milih suami harus benar. Ukurannya apa? Agama. Ya, kata Nabi tungkal mar'u, tungkal mar'atul arba. Ya, wanita ataupun lelaki dinikahin karena 4 sebab. Karena kecakapannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tekankan agama akan selamat. Ya, sementara posisi masyarakat kita ukurannya apa? Kebanyakan ya, cakepnya atau mulus. Agamanya kurang mendapat perhatian. Nah, barakallahu makanya supaya jangan sampai pasangan kita itu menjadi penghalang kepada kita, kalaupun sudah terjadi, bagaimana apa yang sudah kita lakukan sampaikan juga kepada mereka. Begitu itu. Suami kita, anak kita sampaikan kepada mereka sebagai nasihat supaya kita sejalan dengan mereka. Ibu kalau dapat pasangan yang sejalan, itu punya nikmat. Akan apa? Senantiasa saling mendorong, saling mengingatkan. Itu saya ada punya jamaah, bapak-bapak ibu udah tua-tua. Mungkin umurnya 6 bulan. Ya, mereka ini ya meskipun sudah tua, tapi semangat untuk ibadah itu saling mendukung satu sama lain. Sampai mereka setiap minggu itu mereka hatamkan Quran suami istri. Apa udah dapat berapa? Ibu dapat berapa? Itu mereka saling apa? Fastabiqul khairat itu dalam kebaikan betul-betul mereka lakukan. Seperti itu. Nanti tanyanya terakhir ya, supaya nggak mutus. Ya, barakallahu ibu sekalian, yang jelas itu adalah gambaran dari musuh dari jenis apa setan manusia. Oke, kita sekarang lihat surat Al-A'raf ayat 12 sampai 27. Di situ supaya kita dapat gambaran utuh bagaimana pernyataan iblis di depan Allah. Ayat 12 sampai 27.
dibaca satu-satu, nanti saya terangkan. Al-A'raf ayat 7. Ayat 12. Surat ke-7 ayat 12. Ya. Dibaca satu-satu. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Mereka menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, barakallahu itu adalah dialog antara Allah dengan iblis. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya Bu ya, Allah muliakan mereka. Pertama dari sisi ciptaan ini, ya Bu ya. Ibu bisa lihat pada, jangan ditutup dulu ya. Ibu bisa lihat pada surat Shad ayat 71, 72. Ibu biar tahu tentang dirinya sendiri. Kita sebagai manusia sering tidak sadar nih Bu. Ya, manusia ini dimuliakan oleh Allah. Ya, dimuliakan oleh Allah dengan apa itu? Surat Shad ayat 71 dan 72 Allah menyebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, baca Bu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersyukur dengan bersujud kepadanya. Terus, selanjutnya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, Ibu lihat di situ apa pelajaran? Tadi di dalam surat Al-Araf ayat 12, iblis mengatakan, ngapain saya sujud sama Adam? Saya lebih baik dari Adam. Karena engkau ciptakan apa? Saya dari api, Adam dari tanah. Allah sebutkan cerita itu. Dalam surat Shad, bukan masalahnya dari tanah saja. Apa yang memuliakan manusia? Bukan, sebelum itu. Apa itu? Allah tiupkan rahnya. Di situ bukan mengatakan ciptaanku, itu karangan orang itu. Allah mengatakan, aku tiupkan ruhku. Ya, aku tiupkan ruhku. Itu Arabnya gitu, ayatnya begitu. Ya. Maaf suara saya kekerasan ya. Kirain dia mengaji ya. Kalau di Al-Quran ini banyak ketika ada telah menciptakan jasad Adam dengan sempurna, aku tutupkan ke dalam diri sebagian ruhku. Ya, itu karangan lagi. Kenapa harus begitu? Allah menyebutkan wa nafakhtu fihi ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruhku. Mana ada kalau sebagian itu ada min ruhi. Min itu sebagian. Ya, dalam bahasa itu min itu sebagian. Tidak ada. Ini orang-orang itu ingin menakwilkan sayangannya sendiri. Ya. Yang bagus memang kata per kata ya Pak Ustaz. Bukan kata-kata, tapi yang penting tepat. Kalau memang tidak ada penjelasan, ya terima apa adanya. Kecuali kalau ada penjelasan lain ya. Ya, itulah kemuliaan manusia. Kita ini diciptakan roh kita dari Allah SWT. Makanya maknanya apa itu? Bu, kita hidup ini ada jasmani, ada rohani. Ini penelitian di Barat tahun 2005 menyebutkan manusia itu ada namanya soft skills, ada namanya hard skills. Soft skillnya apa Ibu? Yaitu kaitan dengan roh dan jiwa kita ini. Ada namanya inter dan intra personal. Artinya apa yang di dalam diri manusia itu? Soft skill. Itu posisinya sampai 80%. Sementara hard skill itu otak kita dan seluruh anggota tubuh kita ini itu posisinya cuma 20%. Sementara yang dikerjakan oleh manusia apa ini Bu?
Dia hard skill ini. Otaknya diisi dengan pengetahuan, namanya kognitif. Ya Bu ya. Kemudian badannya diisi dengan makan, minum, olahraga, macam-macam Ibu ya. Tapi soft skillnya nggak dapat perhatian. Mana dia? Dan itu maknanya roh kita tidak akan pernah sehat kalau kita tidak terhubung dengan Allah SWT. Tahu ya? Karena roh kita dari Allah, makanya kita harus senantiasa terhubung dengan Allah SWT. Harusnya begitu Ibu. Nah, barakallahu ternyata apa yang Allah sebutkan, malaikat seluruhnya sujud kepada Adam. Kecuali iblis. Pada surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang kelebihan Allah kepada Adam, diberikan kepada Adam, dan malaikat tentang apa? Ilmunya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Selain tadi keutamaan penciptaannya, gitu ya. Di sana juga ada tambahan Bu, ilmu yang Allah berikan kepada Adam dan tidak diberikan kepada para malaikat dan iblis itu. Lalu kelihatan. Dari situ kita tahu betapa arti manusia ini dimuliakan oleh Allah. Kita dengan jasmani dan rohani kita itu. Tapi iblis menolak. Dia hanya memperhatikan masalah fisiknya saja. Manusia itu Adam dari tanah, saya dari api. Ngapain saya setuju kepada tanah? Pertanyaannya, Bu, menurut akal iblis, api lebih baik dari tanah. Secara kenyataannya, Ibu lihat bagaimana peranan tanah dan peranan api. Mana yang lebih utama? Kenapa? Hah? Bu, tanah lahirnya macam-macam tumbuh-tumbuhan, hormonal, manfaatnya luar biasa. Ya Bu, untuk manusia maupun untuk binatang ya. Tanah bisa bikin rumah segala macam ini. Dan tanah, karena kita dari tanah akan kembali ke tanah dan dikembalikan apa? Dibangkitkan dari tanah. Mungkin Ibu kalau lihat ada seorang yang diamputasi, mana tadi seorang dokter. Kalau saat ini diadakan amputasi seseorang, nah bekas pemotongan kaki yang diamputasi taruh di mana? Tanam ke tanah. Karena dia dari tanah. Tapi kalau Ibu menemukan ada orang yang taubat dari perdukunan, dia punya keris, dia punya raja itu, atau dia punya apa? Jampi-jampi dan sebagainya. Ibu ngapain? Dibakar. Karena itu asalnya dari setan dibakar. Ya. Nah, barakallahu pertanyaannya, itu alasan iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia mengembalikan dari asal usulnya. Padahal tidak terbukti kalau api itu lebih baik daripada mananya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari ayat itu? Sombong itu dia bisa short, itu motivasi dia sombong. Sifatnya karena sombong. Tapi dalam surat Al-A'raf ayat 12 tidak ada ungkapan sombong. Apa yang Ibu bisa ambil pelajaran dari ayat itu? Nah? Tidak, gambaran di situ apa? Udah kapok Ibu? Apa Ibu? Maknanya iblis menolak perintah Allah dengan apa Bu? Dengan akalnya. Makanya Ibu perhatikan, setiap orang yang menolak perintah Allah atau satu perintah Allah karena akalnya, maka dia sama dengan iblis. Dan ini adalah diantaranya kesimpulan Imam Asy-Syahrastani bahwa awal penolakan iblis untuk sujud kepada Adam sebenarnya sebabnya karena apa Bu? Akal dia. Nah, padahal akalnya di situ bukan akal yang sehat. Ya. Makanya kalau akal menentang perintah Allah, syariat Allah, itu akal tidak sehat. Nah, makanya kita bisa buktikan bahwa tanah lebih baik daripada api. Tapi akalnya iblis, dia menjadikan alasan itu. Makanya kalau Ibu lihat ada orang berani menolak syariat Allah dengan akalnya, maka orang itu sama dengan iblis. Kedua, pertanyaan berikutnya, berapa pelanggaran iblis ini? Berapa pelanggaran iblis ini? Ini satu. Jangan begitu, satu. Yaitu menolak satu, meninggalkan satu perintah Allah.
Saya mau tanya sama ibu, berapa kali ibu kita semuanya meninggalkan perintah Allah? Nah, perintah untuk ibadah kepada Allah, sholat waktu, puasa dan sebagainya. Perintah untuk taat sama orang tua, ya. Perintah untuk menghormati tamu. Perintah banyak. Berapa kali kita sudah melanggar itu? Ini banyak. Tetapi kita tidak diperlakukan seperti iblis ini. Allah sayang sama kita, ya Bu ya. Makanya ibu sekalian, ini adalah hal yang harus kita syukuri. Kalau Allah itu sayang sama kita, ya, nggak diperlakukan seperti iblis. Oke, lanjutin Bu. Bu, jangan sendiri, ya terusin. Lanjutan ayat yang ke-13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Makanya tandanya orang sombong itu apa Ibu? Menolak kebenaran. Rasulullah menyebutkan ada 2 tandanya orang sombong. Pertama, menolak kebenaran. Kan perintah Allah itu kebenaran ya. Kemudian yang kedua apa? Dia meremehkan apa? Dia dari tanah, saya dari api. Cenderung orang itu apa Bu? Meremehkan orang lain. Makanya jangan ada dalam diri kita sikap yang seperti itu. Karena Rasulullah menyebutkan dari Al-Bukhari, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga apabila ada dalam diri seseorang sebiji sawi sekecil sawi pun apa ini rasa sombong. Jangan ada dalam diri kita seperti itu. Ya. Yaitu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kita jangan pernah meremehkan orang. Begitu pula menolak kebenaran. Ya. Oke, terus Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. dia minta waktu. Ya, udahlah kalau memang saya salah, saya diusir, saya terima, tapi saya minta waktu. Ini memang penentang dia. Ya. Tapi begitu sabarnya Allah menghadapi iblis ini. Kasih tenang. Terus Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. ya dikasih tangguh. Silakan kamu hidup sampai kiamat. Terus ngapain dia? Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tuh, di situ sumpah. Fabima ghawaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena aku telah menyesatkan aku nggak mau sendirian masuk neraka. Aku akan sesatkan manusia sebanyak-banyak. Ya, dari jalan Allah SWT. Itu sumpah dari iblis itu. Ya. Nah ini yang harus kita sadari semua nih Bu. Bahwa iblis sudah bersumpah, maknanya dia nggak akan leha-leha. Dia nggak akan berpangku tangan dulu. Maka segala cara akan diupayakan untuk menyesatkan manusia. Terus Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Bu, kita dikepung dari mana Ibu? Dari 4 sisi. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Dia menyebutkan dari atas. Karena di sana ada Allah. Kalau kita minta sama Allah gini, makanya tidak ada jalan Ibu ya. Dan tadi belum terjawab, mana yang lebih utama? Musuh manusia atau musuh jin ini? Setan manusia atau setan jin yang bahaya itu? Hah? Setan jin manusia kan? Lagi yang ketiga Bu. Bu, para ulama menyebutkan yang lebih berat adalah setan manusia. Kenapa? Tidak, kalau setan jin, ibu ketika digoda ibu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia lari, dia hilang. Tapi kalau manusia a'udzubillahi minasyaitonir, dia datang lagi. Iya loh. Makanya setan manusia ini lebih sulit itu. Ya. Kadang-kadang dia bentuknya kawan sendiri, suami sendiri.
saudara sendiri, ya ya. Tahu-tahu membawa kepada yang menyesatkan. Itu yang harus kita waspadai itu, ya. Nah, barakallahu dari penjelasan itu bahwa memang tidak disuruhkan dari atas. Makanya Kalau dari atas kan pikiran kita yang kotor itu kan setan juga. Kalau digoda dari atas, setelah pelajaran ibu ngarang itu. Ibu dari mana tahu kalau pikiran ibu dari atas? Katanya ada yang bilang kan setan menggoda dari atas juga kan. Nggak ada yang bilang seperti itu. Yang bilang itu pasti orang nggak ngerti. Sama ibu kemarin itu ada ceramah di TV One, orang terkenal itu. Dia bilang apa? Iblis itu dari malaikat, dari jenis malaikat. Salah. Iya, meskipun dari orang yang terkenal, salah. Iblis bukan dari jenis malaikat. Kenapa? Karena itu masalah gaib ya, harus ada dalilnya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah menyebutkan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari jenis jin, tetapi dia melanggar Allah, bukan dari jenis manusia, Pak. Jadi jenis malaikat, keliru dia. Nah, cerita ibu tadi itu dari atas nggak ada, Bu. Nggak ada dari Qur'annya, nggak ada dari hadisnya. Terus kalau ibu bilang itu kan akal kita kan di atas. Dia bukan masuk dari atas, bukan masuk dari mana, Bu? Dari urat darah itu. Rasulullah SAW menyebutkan dari mana, Bu? Dari urat darah, Ibu. Terus kepikiran kita, ke kalbu kita, masuk mana-mana dia. Luar biasa dahsyatnya itu. Makanya ini harus kita sadari, Ibu. Kalau Ibu lihat ada ibu-ibu minum tangan kiri, sebenarnya yang minum siapa? Setan. Udah makan minum kiri, tangan kiri, nggak pakai bismillah lagi. Udah berdiri lagi kan? Nah, begitu pula dia kalau makan tangan kiri, nggak pakai bismillah. Maka sebenarnya yang melakukan itu adalah setan yang ada di dalam dirinya itu. Makanya kita harus waspada terus, Ibu. Oh ya, kita ini masing-masing orang, sebagaimana dari Muslim Rasulullah menyebutkan, ada satu jin pada setiap manusia ini. Kita semua masing-masing ada jin satu, Ibu. Ibu udah pernah kenalan nggak sama jinnya? Namanya Koridor ya? Rasulullah ditanya oleh Aisyah dan Anak, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Termasuk saya. Hanya saja Allah membantu saya menundukkan jin yang ada dalam diri saya. Ya, artinya dia masuk Islam. Kalau ibu bisa mengislamkan jin yang dalam diri ibu, dia nggak menggoda ibu. Hah? Caranya gimana? Ibu jalan-jalan gimana? Bu, tutup semua pintu setan dalam diri kita. Ya, Bu. Pertama apa? Kita dalam ketaatan kepada Allah. Ya, Bu ya. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian seluruh larangan Allah hindari itu. Karena dia akan masuk dari situ, Ibu. Dia mendorong orang untuk meninggalkan yang wajib. Dan kemudian apa? Mendorong orang untuk berbuat yang berbuat dosa. Seperti minum tangan kiri itu kan dilarang, Bu ya. Tapi akan mendorong ke situ dia. Seperti itu. Bu, orang yang pacaran sampai selingkuh, sampai berzina itu jalannya siapa? Kenapa orang sering ke situ? Nah, setan mendorong ke sana, Ibu. Kita tutup pintu itu. Gitu. Makanya kata Rasulullah, bikin kurus itu jin yang ada dalam dirimu itu kan. Bikin kurus itu jin dalam dirimu itu. Makanya setiap kali kita didorong untuk melanggar Allah, maka kita menolak dia. Kapan yang paling Ibu rasakan itu? Ketika dengar azan subuh. Ketika dengar azan subuh, tarik-menarik antara diri Ibu sama setan. Kata setan, terusin tidur, tinggal sebentar aja. Paling 5 menit, 10 menit. Itu azan masih berbunyi. Nunggu selesai azan baru kamu wudhu. Itu udah sama dia. Nah, Bu, kita saat itu apa? Ya deh, nunggu azan selesai. Ketika les ketiduran dia di bawah. Itu tarik-menarik antara kita dengan jin. Perasaan itu bisa kita rasakan. Ya. Kalau sampai nggak dengar azan sama sekali, ya udah wassalam. Berarti kita memang ini sudah terbawa oleh pengaruh setan. Kenapa itu, Ibu? Kenapa, Ibu? Kenapa ada orang bukan lagi men ya, bukan lagi dalangan,
Adzan itu pada rumahnya dekat masjid, nggak dengar adzan? Nggak dengar tuh. Kupingnya ini setan. Kenapa itu? Kupingnya biar ini setan. Kenapa? Tidurnya tidak wudhu, satu. Tidak berdoa, itu. Karena apa? Dia tidak dekat sama Allah. Ya. Dan biasanya bisa jadi dia sebelum tidur dengan musik. Itu yang bikin nggak bangun semuanya. Ya. Makanya ibu sekalian, semua pintu setan tutup itu. Kita bikin kurus dia. Sampai nggak punya tenaga untuk menggoda dia. Ya punya tenaga sih. Ya Bu, kita terus berlindung kepada Allah. Istighfar 70 sampai 100 setiap hari. Ya Bu ya. Kalau kebaikan, baca Quran, kebaikan terus. Kita tutup pintu setan itu. Tapi dia nggak berhenti Bu. Dia masuk ke pikiran ibu kapan kami sholat. Allah. Nah, dia akan masuk di otak kita. Tuh. Bu, masakan di kompor udah dimatiin tuh, mati kebakaran tuh. Oh, ada orang yang belum kamu tagih punya utang sama kamu, ingetin semua itu. Nah itu benar setan. Ya, ini kita lawan, Bu ya. Tetap kita harus terus lakukan perlawanan menghadap setan ini. Seperti itu. Ulang-ulang lagi Pak Ustaz ya baca. Iya. Walhasil begitu Bu ya. Jadi pergolakan kita dengan setan tidak pernah berhenti. Bu, berapa jam Bu? 24 jam. Goda terus. Ketika ibu tidur, dia datang dalam bentuk mimpi-mimpi buruk ibu. Itu setan itu. Makanya kalau datang mimpi buruk, itu datang dari mana Bu? Dari setan. Baca tahu dari setan. Udah itu tuh gitu Bu. Sunahnya gitu ya. Itu juga kan Bu ya. Kemudian baca Quratul Falaq atau Nas untuk menolak pengaruh buruk daripada. Jangan ibu nikmatin. Tapi masih kamu tuh. Udah mimpi buruk dinikmatin ya lebih aman. Itu berarti kepengaruh sama dengan setan. Lalu ya, walhasil itu adalah pengendalian dari mana Bu? Dari kita sendiri. Maksudnya dari depan apa Ibu? Godaan dunia. Makanya Ibu lihat rata-rata orang pikirannya apa? Cuman dunia. Tuh Bu, pikirannya bukan dari atas Bu. Ya, dia dipikir masuk ke dari dunia. Coba Ibu rata-rata nanya anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nanya sama mereka, kamu masa depan kamu apa? Jawabannya apa? Dokter, penyanyi, usaha amat tuh. Bu, apa? Dokter, insinyur, apa segala macam Bu ya? Urusannya apa? Dunia. Kalau Ibu punya anak, Ibu tanya, kamu masa depannya apa? Ingin surga, itu baru anak benar itu. Orang tua harus menanamkan sama anak-anaknya seperti itu. Ya, pendidikan kita ini salah kaprah Ibu. Orientasinya hanya dunia. Itu godaan setan Ibu. Bukan berarti dunia nggak penting, dunia penting. Tetapi untuk membangun akhirat. Ya, ya. Bu, di bawah ada tanah. Bu, didorong supaya para pendeta tidak terlibat dengan bisnis, tidak terlibat dengan urusan keuangan. Ternyata urusannya di gereja saja. Ya, makanya muncullah ajaran sekularisme. Ya, give for the Caesar, and for the God is for God. Kalau urusan dunia, urusan penguasa. Urusan agama, urusan Tuhan. Itu di gereja. Terjadilah namanya sekularisme. Dia akan memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dan urusan akhirat dibedakan. Ini adalah jebakan Yahudi. Kita pun kalau menyekolahkan anak di pesantren, nanti anakmu jadi apa? Ya, suka apa kita dikatakan seperti itu. Masa depan anakmu di pesantren semua kamu. Kata siapa? Setan itu. Justru sekarang masa depan anak-anak yang di pesantren itu lebih apa? Lebih bagus. Ya, yang penting pesantrennya yang benar. Ya, Barakallahu, makanya keseimbangan dunia dan akhirat itu penting. Tapi kalau disuruh milih mana lebih penting, dunia atau akhirat? Harusnya gitu. Kenyataannya, ya. Kalau untuk akhirat pelit, ngasih orang itu ngasih yang duit receh, pelit.
Nah, keluar. Tapi kalau mau beli barang-barang yang branded, berapapun dia akan keluar gitu. Itu apa? Performance. Ya Bu, itulah manusia. Godaan setan. Makanya ini harus kita sadari. Dari depan pasti ada apa Bu? Godaan dunia. Dari belakang apa Ibu? Melalaikan dari akhirat. Belakang maksudnya apa? Melalaikan dari akhirat. Makanya anak-anak muda didorong, ngapain mikirin akhirat? Nah, yang penting kamu mampu masih muda, hidup foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana bisa? Itu prinsip rusak banget itu Ibu. Nah, Bu. Nah, dia akan dilalaikan dari surga. Dari apa? Dari akhirat. Kemudian yang ketiga, dari kanan. Kanan itu maksudnya apa? Menghalangi dari kebaikan. Kanan itu representasi dari kebaikan. Nah, dari kiri maksudnya keburukan. Dia akan dorong orang supaya masuk ke dalam keburukan. Makanya upaya iblis itu untuk mendorong orang masuk ke dalam dosa itu luar biasa. Ini yang harus kemudian senantiasa kita waspada. Ya, makanya kemudian iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan menjadikan orang yang apa? Kebanyakan orang itu orang bersyukur. Makanya Allah memberikan perlindungan kepada orang mukmin dari godaan setan kalau orang mukmin itu berlindung kepada Allah. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Allah telah menetapkan hambaku, kamu tidak punya akses kepada mereka. Ya, makanya ibu sekalian kita perlu menutup pintu setan dengan banyak berlindung kepada Allah. Seperti itu. Terus ayat berikutnya Bu. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Terus maksudnya iblis sudah membuat janji dan dia akan dimasukkan ke jahanam dan dia kamu sendirian. Dia akan ngajak sebanyak. Siapa yang ikut iblis maka akan sama dengan dia. Seperti itu. Oke. Makanya kalau lihat orang, jangan lihat orangnya, lihat temannya sih. Terus lihat orang, jangan lihat orangnya, coba dengan siapa dia datang. Oke. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mengikuti pohon ini, mendekati pohon ini, lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Terus sekalian, apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini? Hah? Oh, semua kenikmatan disuruh menikmati, kecuali satu. Ternyata yang satu dilanggar juga. Lihat. Kenapa itu? Oh, ayat itu informasi penting sekali yang buat catat. Apa itu? Ya, ternyata terjerumus di adanya Hawa karena urusan aneh. Ya, makanya rusaknya manusia kebanyakan urusan ya, berapa banyak orang menyimpang hidupnya karena urusan. Ada mbak-mbak sudah sekolah pintar-pintar, berjilbab, ketika melamar pekerjaan di kantornya ini disyaratkan kamu akan kami kasih gaji besar asal dengan syarat tidak berjilbab. Tidak pasti demi urusan semalam lagi. Ya, makanya sekalian ini menjadi apa Ibu peringatan buat kita semua. Jangan kita terjerumus seperti bapak dan ibu kita yang pertama itu. Ya, kalaupun terjerumus, namanya manusia suka lalai, ya, suka lupa, suka terbawa gelap, maka lanjutannya akan terjadi. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup. Tubuh membisikkan kepada pikiran jahatnya, itu bukan berarti dari atas. Dari luar darah. Terus pada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini,
melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nah itu makanya bentuknya sudah bagus nasihat. Hati-hati gitu. Ya, cara iblis seringkali bentuknya nasihat. Tapi nasihat yang menyesatkan. Dan bisa masuk ke pikiran kita menasihati hal yang negatif. Tapi digambarkan seperti itulah pilihan kita. Seperti tadi ya, gambaran seorang perempuan sekian lama umurnya sudah sekian tahun tapi tidak ada yang minta, tak tahu yang minta masuklah ke pikiran yang nasihat. Kapan lagi kamu akan dapat? Ya, ambil itu, nanti kamu bisa Islamkan dia. Nah itu nasihati dia, nasihati. Makanya hati-hati terhadap jebakan seperti itu. Terus? Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, dari sini Ibu jelas bahwa kalau iblis tidak pernah menyesal, tapi ada dengan Hawa ada penyesalan. Makanya yang penting bukan dosanya, yang penting penyesalannya. Kita semua ini bukan malaikat, bukan nabi. Kita semua punya dosa. Mungkin ada amalan perintah yang kita ambilkan, mungkin juga ada larangan yang kita kerjakan. Ya, yang penting aku menyadari bahwa itu salah. Itu paling penting itu. Kata Rasulullah, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap manusia pasti punya kesalahan. Ya, yang penting bagaimana dia menyadari itu untuk kemudian bertobat kepada Allah. Ya, jangan ibu sudah bertobat, balik lagi. Dulu waktu muda nggak pakai jilbab, ketika sudah ikut pengajian pakai jilbab, terus nanti ketemu teman lain nggak pakai jilbab, lepas lagi. Itu berarti tidak ada penyesalan. Ya, makanya setelah pakai jilbab jangan pernah dilepas lagi. Jadi ya, karena itu adalah karunia dari Allah yang harus kita pegang. Dan kemudian kita ikuti jejak iblis lagi. Nah, kunci itu terus kita harus meningkatkan iman kita, menjaga keutuhan iman kita supaya kita mendapat perlindungan dari Allah. Ya, kalaupun berbuat dosa, pintu tobat terbuka sampai napas di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Sudah sekali lagi cerita, ya, selama kita masih sehat, masih bisa bernafas, ya, maka selama itu terbuka pintu. Rasulullah menyebutkan Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nafas di kalau nazar dan mati sudah susah. Ya, mumpung kita masih hidup di dalam badan, maka marilah kita kembali kepada Allah, menutup semua pintu gerakan setan ini, baik maupun setan jin maupun setan manusia. Ini maknanya kita tidak berlengah. Ya. Kalau lengah sebentar saja, maka masuklah setan di situ. Kenapa? Memang mereka akan terus berusaha supaya kita lalai dari kepada Allah. Makanya ibu sekalian kita semuanya jangan lupa sama Allah. Hakikat setan masuk ketika seorang lupa sama Allah. Ya, itu saat seorang emosional, marah, ini ya, terus apa? Nafasnya senang begitu, lalu matanya membara. Terus apa yang terjadi? Kata kontrol dia, masuk setan. Ngomongnya kasar. Terus matanya melotot-melotot. Kadang-kadang tangannya jalan, kakinya tidak. Ya bu. Terus ngomel-ngomel macam-macam. Ini kemasukan setan.
Kayak yang seperti ini ingat sama Allah. Alhamdulillah syafaqi. Astagfirullahaladzim sama Allah. Seperti itu. Makanya banyak orang ketika emosi kata-kata yang saca ya kan. Kan gitu ya. Itu nggak jatuh ceritanya. Karena orang itu tidak waras. Lalu akhirnya tidak sehat. Dikuasai sama setan. Makanya sekalian ini yang harus kita tutup. Makanya Nabi pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan jalan aku menuju surga. Kata Rasulullah, jangan marah. Terus ada jangan marah. Allah jangan marah 3 kali Rasulullah. Makanya rumah tangga ini akan kokoh kalau kita mampu menjauhkan dari marah-marah. Ya, marah-marah itu semua pintu setan semua. Itu kita rasakan ya. Ketika di dalam rumah tangga kita ada keributan, sadari di situ masuk setan. Kita berlindung kepada Allah, jadi ya kita harus maafkan di nafsu. Ya, itulah cara setan untuk mencari berkah di suami istri, mencari berkah di keluarga. Nah, makanya jangan lupa tutup pintu setan dalam diri kita, rumah tangga kita, dan senantiasa berhubungan dengan Allah SWT. Sampai sini, barangkali itu secara ringkas, sekalian, sedang mengingatkan, saya yakin ibu udah tahu, ya. Yang belum tahu, mudah-mudahan menjadi lebih waspada lagi. Ya, Pak Gonikom, tadi yang mau nanya, udah nggak ada. Iya, Bu. Untuk baik susah, untuk mempertahankan baik itu lebih susah. Kita yang alhamdulillah kita pengajian sholat yang digoda bersama siapa? Saya. Bagaimana supaya kita tidak istiqomah gitu Pak? Ya, itu ungkapan bagus sekali itu. Mau baik susah. Kenapa susah? Bu, kenapa susah? Ada 4 penghalangnya. Bu harus tahu itu. Ini adalah analisa yang Ghazali. Ada 4 penghalangnya. Pertama adalah godaan hawa nafsu kita sendiri. Ya, mungkin ada makanan haram, mungkin ada minuman haram, ya Bu, mungkin ada konsumsi yang haram. Itu karena akan mempengaruhi hawa nafsu kita itu. 1, mungkin karena godaan setan jin yang masuk di kita, sehingga menjadikan kita berat. Yang ketiga, mungkin karena godaan pergaulan, karena kawan, karena lingkungan, pergaulan Bu ya. Dan yang keempat, mungkin karena godaan dunia. Nah, dan dunia ini juga luar biasa itu, menjadikan orang susah untuk mau berbuat baik. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kebaikan, mempertahankannya ternyata tidak segampang itu. Ya, bagaimana caranya untuk supaya istiqomah ini? Pertanyaan penting sekali ini. Ya, Allah mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mau istiqomah hanya 2 jalannya. Apa itu? Dengan ilmu dan amal. Tingkatkan ilmu, tingkatkan amal. Ya, ini terus mencari ilmu agama ini dan terus beramal. Ini akan menutup pintu setan. Kenapa? Orang itu hanya ada 2 Bu. Mengapa dia tidak menjalankan agama? 1, karena dia tahu yang benar tapi nggak jalanin dia. Zalim dia. Ya, udah tahu benar enggak ini, dia tinggalkan. Dia langgar. Atau yang kedua karena dia bodoh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebab utamanya karena dia tahu tapi nggak jalankan, atau yang kedua karena bodoh. Makanya jalan yang terbaik apa Bu? Dengan ilmu dan amal. Itulah yang harus senantiasa kita pegang kalau kita mau istiqomah. Ya, dan Rasulullah mengajarkan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang kontinu meskipun sedikit. Ya, kontinu meskipun sedikit. Seperti itu. Bapak. Atau lagi Pak, kita mau sholat sudah baca tetap aja dibola, kan? Saat ibu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan berkibar. Saat ibu berhenti, dia datang lagi. Jadi waktu sholat kita baca a'udzu terus. Enggak begitu. Bu, ketika ibu menghadap kiblat, ibu mengatakan Allahu Akbar. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu Akbar. Ya kan? Kemudian ibu doa istiftah.
Kemudian ibu baru ketika membaca Al-Fatihah, baca apa? Ta'awudz dulu. Ikuti cara sunnah Nabi. Ikuti cara sunnah Nabi. Kemudian baru baca Bismillah, baru baca Al-Fatihah. Kan gitu ya? Nah, ketika ibu baca itu, ibu perhatikan maknanya. Ya? Kadang-kadang nyambung, komik, kadang-kadang hilang lagi, komik lagi gitu loh. Iya. Itulah arti daripada upaya kita untuk mencapai khusyuk. Ya, khusyuk itu dari mana itu? Kalau buku tidak. Kita menghadap Allah ini. Makanya jangan sibuk yang di luar sholat. Seringkali orang sibuk dengan apa? Di luar sholat kan? Ibu sibuk kan dalam sholat itu. Ibu tinggalkan semua yang urusan di luar sholat. Makanya jangan mau sholat nyalain kompor dulu. Jangan mau sholat, makanan udah siap, perutnya keruncuk-keruncuk. Sholat dulu. Akhirnya pikirannya keluar sholat. Makanya konsentrasi yang ada dalam sholat. Syaitan akan mencuri ibu pikiran kita untuk ke arah yang luar itu. Tapi ibu lawan, ibu perhatikan apa dibaca. Ibu sedang menghadap Allah. Begitu seterusnya ibu. Kemudian jangan banyak gerak. Orang banyak gerak itu kan godaan setan. Orang ketika sholat tidak lurus, ada celah-celah, itu godaan setan semua itu ibu. Menjadikan orang tidak khusyuk. Seperti itu. Jadi makanya jalankan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan jangan banyak gerak. Karena gerak itu tandanya orang itu tidak khusyuk. Oke. Tadi dengan posisi terbaik, satu makanan haram dan minuman haram, kedua godaan setan, tiga dan empat. 3 godaan pergaulan. Empatnya godaan dunia. Nah, itu pendapat Imam Ghazali. Setelah beliau menganalisa dalam bahwa 4 inilah penghalang manusia dari Allah. Ya, betul? Ustaz, ada lagi boleh tidak? Ini yang ayat surat Al-An'am yang ayat 12. Ini kan dikatakan demikianlah kami berikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jin. Sebagian mereka bisikan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang tidak itu manusia. Jika Tuhan menghendaki, mereka tidak mengerjakannya. Dan kalau Tuhan tidak menghendaki, berarti dia jangan kafir. Anak saya pernah nanya, kenapa Allah menciptakan orang kafir gitu? Ya. Jadi gini Bu, setiap manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan normal semuanya. Ibu lihat dalam surat Asy-Syams ayat 7 dan 10. Ya, semua manusia kafir maupun mukmin, setiap orang lahir itu muslim ibu, bukan kafir bu. Setiap orang lahir, anak lahir itu muslim. Muslim. Walaupun dia lahir dari orang Meskipun dia lahir kafir. Makanya ketika saya dihadapkan kepada kenyataan, ada ibu-ibu mau masuk Islam, bawa 2 anaknya kecil, begini. Mau Islam dengan anaknya, tak perlu. Dia masih muslim. Ketika dia balik, nah saat itu ada menjadi kafir. Jadi setiap manusia ini muslim semua. Iya, nggak masalah. Itu makanya kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak lahir dengan fitrah. Tergantung orang tuanya mendirikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kapan dia menjadi kafir? Ketika dia sudah menjadi balik. Itu yang jadi kafir. Kalau sebelum itu dia muslim. Betul itu. Nah, makanya orang kafir itu pilihan siapa? Allah nggak nyuruh orang kafir. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Justru Allah menanamkan dalam dirimu bahwa orang mukmin benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Tapi orang milih ke situ salah siapa? Salah sendiri. Nah, itu ada pembahasannya sendiri Bu. Sebenarnya Allah memberikan kita ini rangkap 3. Kalau ibu perjanjian ngontrak rumah, perjanjian kerjaan kan cuma 2 rangkap. Ini 3 rangkap. Makanya kalau orang itu ternyata kafir, ya salah sendiri. Allah sudah berikan 3 lapis. Harusnya dengan 3 lapis itu dia sadar, dia benar. Tapi ternyata nggak benar, ya salah sendiri. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafur. Ya, Allah akan berikan petunjuk menjadi mukmin, menjadi kafir, pilihan dia. Makanya nggak ada paksaan dalam agama kan. Mau kafir, mukmin silakan aja, tapi tanggung jawab nanti di depan sendiri.
Nah, makanya kita diingatkan lewat Al-Quran, lewat Sunnah supaya kita benar menyadari arti kita ini siapa. Gitu. Padahal tadi udah dimuliakan, ada jasmani rohani, Allah muliakan kita. Tapi tergantung manusianya mau terima apa. Secara Islam untuk umum kalau kita terasa kalau ada Kristen yang Somaliland, jadi orang Islam bilang kenapa orang mengatakan saya sudah orang Kristen berarti orang memang sudah rencananya aku. Dia salah paham. Dia salah paham. Makanya Allah menyebutkan Nabi Ibrahim bukan Kristen, bukan Yahudi. Bukan Yahudi, bukan. Maka Nabi Ibrahim Yahudian, wala Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Kristen. Dia adalah seorang Muslim yang hanif, jauh dari kemusyrikan. Ya, tadi Ibu nanya, Bu. Ada nanya nih? Cukup? Jazakallahu khair, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka apa? Itu buka apa? What's that? Allahu Akbar, Allah